dan para Jackmania tentunya akan segera memberikan dukungan kepada Persija Jakarta, asuhan pelatih Danur Windo. Kita lihat susunan pemain yang ditampilkan oleh pelatih Danur Windo. Persija Jakarta dengan jaga gawang Hendro Kartiko. Kita juga bisa melihat lagi kehadiran Ismet Sofyan. Dan juga tentunya ada Ponario Astaman di sini yang pekan lalu absen ketika menghadapi Persela Lamongan. Ya, tidak mau kalah, inilah dia Persiwa Wamena, asuhan pelatih Suharno. Ya, dengan tidak adanya Edi Fudai kita di sini, Yohanes Kabagaimu seperti kita kira tadi akan menggantikan posisinya untuk menggalang lini tengah. Dan kita lihat bagaimana dengan Albertino Mambasara yang juga turun menggantikan posisi dan segala hal guna memulai pertandingan di babak pertama ini. Satu hal yang memang sangat-sangat dinantikan, pertandingan di pertengahan minggu dalam Jarum Indonesia Super League mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Sebuah serangan tadi langsung dilakukan oleh Persiwa Wamena. Bagaimana kapten kesebelasan Peter Rumaropen tadi melakukan sebuah penyerangan. Kita lihat Peter Rumaropen yang selama ini telah mencetak 8 gol bagi Persiwa Wamena. Inilah dia Eric Wicks Louis. Herman Abanda menjaga ketat, kita lihat John K. Onorionde tadi. Bola kali ini dikejar oleh Peter Rumaropen. Masih terjadi perebutan. Ada Herman Abanda kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan kali ini. Langsung saja Ismet Sofyan melakukan pengamanan. Kembali tekanan dari anak-anak Persiwa Wamena. Kita lihat bagaimana anak-anak Persiwa Wamena sama sekali mereka tidak terpengaruh oleh ribuan pendukung Persija Jakarta yang memadati Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Mereka tetap tampil begitu tenang. Dan kali ini sebuah peluang masih berhasil. Sebuah clearance dilakukan tadi oleh Pierre Njanga. Bola kali ini dikuasai oleh kapten kesebelasan Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, berikan kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan yang menguasai bola. Sebuah soloran kali dilakukan oleh Ismet Sofyan. Sayang sekali terlepas dari kontrol bolanya. Dan kali ini Eric Wicks Louis masih menguasai bola. Sedikit bersabar dia kepada Tarik Choi. Dan kali ini sebuah serangan dari sektor sebelah kiri. Suatu hal yang sangat cepat kali ini dilakukan tadi oleh Albertino Mambasar. Terjadi perebutan bola, masih terjadi serangan dari Persiwa Wamena, sebuah tendangan dan masih membentur pertahanan dari Persija Jakarta. Benar-benar ada tekanan kali ini coba dilakukan oleh Habel Satya. Masih mencoba melewati Greg Nokolo. Masih Habel Satya kali ini melakukan suatu tekanan. Berhasil rebut oleh Robertinho Puliara. Kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh Greg Nokolo. Ya, kita lihat bagaimana di menit-menit awal ini Persiwa langsung melakukan gebrakan, langsung melakukan tekanan ke jantung pertahanan Persija. Dan tampaknya ini upaya yang coba dilakukan oleh pelatih Suharno untuk langsung menekan ke kubu pertahanan dari Persija. Dan tentunya Persija harus mewaspadai umpan-umpan pendek yang tadi sempat diperagakan oleh pemain-pemain Persiwa dan sedikit membuat kerepotan barisan pertahanan dari Persija. AW2 telah mengangkat bendera bagaimana tadi. Inilah dia bomber grass dari Persija Jakarta. Fabio Lopez telah terperangkap dalam posisi offside. AW2 Mujianto mengangkat bendera. Ya, memang berada dalam posisi offside. Fabio Lopez. Inilah dia Ridwan Barkawi. Pemainnya sebelumnya memperkuat Pahang FC di Liga Malaysia dan kali ini kembali memperkuat salah satu klub di Liga Indonesia atau di Jarum Indonesia Super League. Greg Nokolo kembali membawa bola. Masih Greg Nokolo, kita lihat umpan daerah maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Ya, seperti yang kita lihat bagaimana kegigihan dari setiap anak-anak Persiwa. Mereka memang dengan julukan tim ibu kota, mereka menunjukkan semangat yang begitu kental untuk melawan tim ibu kota dan mereka kelihatan tidak mau menyerah. Mereka dari menit-menit awal sudah melakukan tekanan demi tekanan. Di bawah guyuran sedikit adanya hujan. Danon Puspito kali ini menguasai bola. Berebut dia dengan Ridwan Barkawi. Greg Nokolo kali ini belakang dia kepada Ponario Astaman. Langsung saja umpan panjang kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas tadi. Masih ada Yesaya Dasnam dan kali ini bola dikuasai oleh Agus Indra Kurniawan. Berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Penyelamatan dari John K. Onorionde. Datang membantu kali ini Herman Abanda. Berada dalam posisi offside.
kita lihat bagaimana ada perubahan, bagaimana Agus Indra yang kemarin diplot bermain di lini tengah, memang terlihat performa Agus Indra mulai membaik pada saat melawan Persela, dan kita lihat di sini justru Iwan Mudanala yang diparkir menjadi sub, pemain pengganti, dan kembali dengan tidak bisa turunnya Leo. Kita lihat di sini Danan kembali beri kepercayaan, dan memang kita Danan juga bermain cukup baik pada saat melawan Persela Lamongan. Tentunya kesempatan kepada Danan untuk menunjukkan kualitas sebenarnya pada saat Leo memang tidak bisa diturunkan. Iya, betul. Memang kalau kita lihat bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh pelatih dan Nurwindo kepada Danan, ini juga merupakan satu indikasi yang cukup bagus bagi Persija. Setidaknya masih ada pemain-pemain pelapis yang tentunya masih bisa diharapkan oleh Persija, yang tentunya kualitasnya tidak berbeda jauh dengan pemain-pemain utama yang selama ini selalu ditampilkan oleh pelatih dan Nurwindo. Bagaimana John Kaonorionde dikawal ketat oleh Herman Abanda. Herman Abanda tidak memberikan kesempatan kepada John Kaonorionde. Sejauh ini telah berhasil mencetak 2 gol bagi Persiwa Wamena. Dan kali ini bola dihadapi oleh Peter Rumaropen. Sebuah tendangan dilakukan oleh Peter Rumaropen, masih berhasil diamankan tadi oleh Agus Indra. Balik kali ini bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Bagaimana Habel Satya, pemain muda yang memiliki kemampuan melakukan terobosan demi terobosan dari sektor sayap, terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih Suharno. Dorong saja kali ini, bola diterima oleh Bambang Pamungkas, berikan kepada Agus Indra Kurniawan. Langsung Ismail Sofyan datang dari belakang, kali ini membantu, masih Ismail Sofyan, dicuri tadi oleh Habel Satya. Ya, sebuah upaya yang dilakukan oleh Ismail Sofyan, menusuk dari jantung kiri pertahanan Persiwa, menghasilkan sepak pojok, dan kita lihat apakah akan membuahkan hasil. Hasil diamankan kali ini Eric Wicks Louis menguasai bola. Dorong saja, sebuah serangan balik kali ini melalui Immanuel Patwa. Masih Immanuel Patwa, langsung berikan umpan panjang kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi kali ini. Ridwan Barkawi mencoba masuk dalam kotak penalti. Berhasil direbut kembali oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta, Eric Luis. Baik-baiknya oleh Greg Nokolo, membantu pertahanan. Kali ini bola masih berhasil dikuasai oleh Yohanes Bagabaimu. Sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana AW1 Dadang Sutisna. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana penyakit dalam tanda kutip ya Persija yang di menit-menit awal biasanya memang selalu tampil tidak percaya diri gitu ya. Mereka kerap kali tertekan, dan ini pula yang sempat dialami oleh Persija ketika menghadapi Persela Lamongan minggu lalu, di mana di awal-awal babak pertama mereka tampak sulit untuk bisa keluar dari tekanan. Kita lihat beberapa kali dalam pertandingan ini juga Persiwa melakukan serangan-serangan yang mampu mendekati daerah 16 dari Persija. Bambang Pamungkas, pemain yang sejauh ini telah mencetak 108 gol bagi Persija Jakarta. Danan Puspito mendapatkan posisi di back kiri setelah Leo Saputra. Pemain yang selama ini menempati reguler posisi back kiri tidak bisa tampil karena mengalami cedera. Ismail Sofyan menguasai bola bagi Persija Jakarta. Dorong saja Ismail Sofyan, maksudnya kepada Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Sebuah pelanggaran terjadi, bagaimana Bambang Pamungkas tadi direbut bolanya oleh Yohanes Kabagaimu. Agus Indra Kurniawan, Greg Nokolo, ada Tarik Choi yang berhasil merebut bola. Ridwan Barkawi dengan kontrol bola tadi, direbut saja kembali oleh Ismail Sofyan. Terlihat memang masih belum lepas permainan dari kedua tim di awal-awal babak pertama ini. John Kaonorionde tidak memberikan kesempatan kepada Greg Nokolo. Ya, kita lihat bagaimana penjagaan ketat dari Onorionde, dan juga kita lihat bagaimana Tarik Choi menjaga daerahnya cukup baik. Ini seperti yang ditunjukkan mereka pada saat bermain melawan Persela. Namun kita lihat kehilangan konsentrasi akan merusak pertahanan dari Persiwa seperti yang dilakukan pada saat mereka bermain lawan Persela, dan ini mereka harus bisa merubahnya karena kita tahu bahwa striker dengan kemampuan striker yang sangat baik dari kubu Persija, tentunya mereka akan bisa mencuri gol apabila mereka miss sedikit di lini pertahanan. Ismail Sofyan kali ini masih kembali bola menuju kepada Ismail Sofyan, belum meninggalkan lapangan permainan. Umpan kembali Herman Abanda. Kita lihat bagaimana bola kali ini dikuasai oleh
Ismet Sofyan kembali sebuah tendangan, masih ada Timotius Mote yang berhasil mengamankan. Ismet Sofyan kembali, masih Ismet Sofyan, dan kali ini bola masih terlepas dari Timotius Mote. Sebuah scrimmage berada di depan gawang dari Timotius Mote. Iya, sebuah scrimmage ya, sebuah kemelut yang nyaris saja membahayakan gawang dari Persiwa. Kita lihat juga bagaimana penguasaan bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Tapi Iya, kita lihat bagaimana Timotius Mote mencoba untuk mengamankan gawangnya. Ya, mungkin karena faktor lapangan juga, Bung Pepe. Iya, sedikit memang kelihatan ada pantulan ya, licin. Jadi ya, namun kita lihat bagaimana juga Mote berjibaku untuk berusaha kembali meraih bola. Betul. Paling tidak penampilan atau performa dari Timotius Mote cukup baik. Oleh karena itu dia bisa menggantikan posisi yang biasanya juga dimainkan oleh Charles Ruff, yang selama ini juga diberikan kepercayaan sebagai kiper utama. Sebuah serangan dari Ridwan Barkawi. Masih ada Danan Puspito. Berikan bola kali ini kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, kita lihat membola. Kita lihat bagaimana perebutan Greg Nokolo cukup baik kali ini. Bola yang dikuasai oleh Greg Nokolo. Berusaha melewati John Kaonorionde. Masih kepada Bambang Pamungkas. Berhasil direbut oleh Tarik Choi. Sebuah serangan balik dari Peter Rumaropen kepada Ridwan Barkawi. Tanpa kompromi, sebuah sliding tackle dari seorang Herman Abanda. Ridwan Barkawi, jenang asal Maroko yang kali ini menjadi andalan di sektor depan. Inilah dia Habel Satya. Kembali lagi terjadi perebutan bola. Eric Lewis, masih Eric Lewis, cukup baik kali ini Eric Lewis. Dan sebuah penyelamatan dari Bonario Astaman. Ya, kembali kita lihat bagaimana masih belum terkoordinasinya dengan baik ya. Kita lihat pertahanan dari Persija ini tampaknya juga masih bisa ditembus oleh kecepatan pemain Persiwa Wamena. Dan ini yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan Persija. Eric Lewis langsung saja diamankan. Ini bola Hannes Kabagaimu. Manuel Patwa berada dalam posisi offside, kita lihat. Ya, seperti yang dikatakan dari oleh Bung Kesit, memang sedikit ada benarnya Bung Kesit. Kita tahu memang paling tidak setiap tim yang bermain di menit-menit awal mereka perlu adaptasi di dalam lapangan. Bagaimana mereka adaptasi dari suasana lapangan sendiri dan juga bagi tim yang dilawan. Namun kita lihat untuk tim sekelas Persija seharusnya di bawah 10 menit itu mereka harus sudah bisa lebih cepat beradaptasi tentunya. Iya. Justru di sini kita melihat bagaimana Persiwa yang tampaknya lebih percaya diri lebih lepas menit bermain. awal, betul. Fabio Lopez yang dituju. Agus Indra Kurniawan, Robertinho Puliara, Fabio Lopez kembali kali ini. Agus Indra tidak berada dalam posisi offside. Pasir tadi memberikan umpan kepada Bambang Pamungkas. Penyelamatan langsung saja ditutup bagaimana Agus Indra Kurniawan berusaha mengirimkan bola. Inilah dia Agus Indra Kurniawan, 1 gol cetak. Sebuah dari tendangan penalti ketika menaklukkan Persijap 3-1 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ismet Sofyan kembali melakukan sebuah sepak pojok. Hampir saya tadi, bola berhasil direbut oleh Pierre Njangka. Timotius Mote, baik, amankan bola. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Di pertemuan pertama, Persija takluk 1-2. Di mana kali itu gol dari Persiwa Wamena dicetak oleh Boakai, Edi Fodai, dan juga Beno Lumeno yang dua-duanya tidak bisa tampil di pertandingan malam hari ini. Karena Boakai, Edi Fodai mengalami akumulasi kartu, sedangkan Beno Lumeno sudah tidak diperpanjang kontraknya oleh Persiwa Wamena. Sedangkan gol dari Persija Jakarta juga dicetak oleh Aliudin dan juga tidak bisa tampil di pertandingan malam hari ini. Iya, sedikit kelihatan sudah mulai ada permainan yang ditunjukkan dari tim Persija. Terutama kita bagaimana Greg Nokolo yang sudah mulai berani melakukan tusukan. Dan kita lihat skill individu yang dilakukan Greg, namun tidak didukung dengan munculnya dari second line yang menyongsong tentunya bola-bola dari Greg. Ya, kita lihat peluang pertama dari crossing tadi.
Cepat sekali kita lihat bagaimana sebuah serangan. Eric Lewis. Sebuah umpan masuk kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi kali ini menguasai bola. Dibayang-bayang oleh Danan Puspito. Masih Ridwan Barkawi. Coba melewati Danan Puspito. Cukup baik Ridwan Barkawi. Bola kali ini sebuah tendangan. Masih terlalu lemah dan juga masih berada di atas mistar dari gawang Hendro Kartiko. Tendangan yang tadi dilepaskan oleh Yohanes Kabagaimu. Satu kelebihan dari seorang Ridwan Barkawi, dia pintar untuk membuka ruang gerak ke kiri maupun ke kanan, membuka lebar permainan, dan disinilah yang diharapkan dari second line ya. Seperti tadi kita lihat bagaimana Yohanes Kabagaimu, gitu juga Eric yang masuk dari lini kedua untuk melakukan penyelesaian, dan kita lihat bagaimanapun juga pinternya seorang Ridwan Barkawi untuk menarik perhatian dari setiap pertahanan Persija untuk memperhatikan dirinya sementara rekan-rekan yang lain bisa lepas dari penjagaan. Ya, justru yang harus diwaspadai oleh Persija dari Persiwa adalah lini kedua dari Persiwa, betul. Yang tampaknya justru bergerak lebih leluasa dan lebih bebas. Iya, betul. Umpan cukup baik kali ini masuk kepada Fabio Lopez. Tidak berhasil dijangkau oleh Fabio Lopez. Ya, tampaknya kita lihat bagaimana bola yang tadi datang ke arah Lopez. Kita bisa lihat bagaimana umpan yang dilepaskan oleh Greg. Ya, ada sedikit dorongan memang. Jadi membuat posisi dari Lopez agak goyang, dan ini yang membuat bola akhirnya tidak sampai kepada jangkauan kepalanya. Manuel Patwa. Kembali Ridwan Barkawi bermain ke kiri dan ke kanan seorang Ridwan Barkawi. Ismail Sofyan berhasil menggagalkan serangan dari Persiwa Wamena, dan kali ini bola dikuasai oleh Robertinho Puliara. Serangan melalui Fabio Lopez. Dikawali oleh Yesayas Desnam. Masih Ismail Sofyan. Kembalikan lagi kepada Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman. Dorong saya dia kepada Greg Nokolo. Sebuah tendangan mendatar. Greg Nokolo masih melebar dari gawang Timotius Mote. Ya, 3 catatan saya. Kita lihat bagaimana gerak dari Greg 2 kali memberikan umpan atau assist ke depan namun tidak ada penyelesaian. Dan sekarang kita lihat bagaimana umpan dari Ponario terukur di kaki Greg, melakukan 1 kali gerakan dan melakukan syuting yang memang jaraknya masih jauh. Namun satu usaha positif yang ditunjukkan dari Greg bahwa ada indikasi bahwa mereka melakukan syuting dari jarak jauh. Paling tidak untuk memberikan warning kepada Mote. Kembali Ismail Sofyan bagi Persija Jakarta. Lepas kali ini bola dikuasai oleh Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, kita lihat sebuah pergerakan cukup baik dari Greg Nokolo. Sebuah tendangan yang masih memberikan umpan kepada Bambang Pamungkas. Iya, entah apa maksud dari Greg. Saya juga tidak jelas melihat apakah dia melakukan syuting atau mengarahkan bola kepada Bambang. Karena kita lihat memang bola, dia melakukan placing, melakukan kaki dalam, seperti mengarahkan bola ke tiang jauh. Namun kita lihat di sini memang walaupun ada Bambang di situ, namun saya melihat bahwa di sini adalah usaha Greg untuk melakukan syuting dari jarak jauh. Ya, kita lihat tidak jelas. Iya. Dan memang sangat jauh dari kaki Bambang. Ya, memang kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Greg baru saja itu lebih tepat untuk menjurus ke gawang bola yang dia lepaskan, bukan sebuah umpan tampaknya. Yesaya Desnam tadi menyelamatkan sebuah tekanan dari Agus Indra Kurniawan. Kembali Peter Maropen kepada Ridwan Barkawi. Sebuah backheel dari Ridwan Barkawi. Sebuah visi permainan sepak bola dari Ridwan Barkawi memang sangat luar biasa. Herman Abanda kali ini menguasai bola. Langsung saya diberikan kepada Greg Nokolo kembali yang menjadi motor serangan dari Persija Jakarta. Masih Greg Nokolo menguasai bola. Umpan baik kepada Fabio Lopez. Fabio Lopez menyanyiakan umpan yang sangat baik yang diberikan oleh Greg Nokolo. Ya, lagi-lagi gerakan yang sangat baik dari seorang Greg menggunakan skillnya. Kita lihat bagaimana umpan ke daerah yang sangat baik untuk Lopez. Namun kembali Lopez melakukan satu keputusan yang kita lihat bagaimana melakukan shooting atau melakukan crossing. Dan ini suatu keputusan yang saya pikir dia tidak tepat melakukannya. Saya pikir lebih bagus dia melakukan shooting ke arah gawang, mengharapkan bola rebound, dan situ ada Bambang tentunya. Ya, memang sebuah keputusan yang cukup sulit ya. Artinya di saat posisi yang sebenarnya cukup enak bagi Lopez. Masih ada tarik Choi tadi menggagalkan sebuah serangan soloran dari seorang Greg Nokolo yang tampaknya sudah mulai panas. Manuel Patwa berikan bola kembali kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi berusaha melewati Herman Abanda. Masih Ridwan Barkawi, umpan ke tengah kali ini Peter Rumaropen. Gagal kita lihat.
Bagaimana sebuah kerjasama cukup baik dari Peter Rumaropen dan juga Ridwan Barkawi. Baik sekali bagaimana gerak dari Barkawi, dia mampu melewati seorang Abanda Herman. Dan kita lihat crossingnya juga sangat baik, namun sayang sekali maksud dari seorang Peter Rumaropen melakukan back dengan dada, back pass dengan dada, namun sayang memang bola mengenai tangan. Dan ini terlihat sekali oleh wasit. Saya pikir ini peluang terbaik bagi Peter Rumaropen di awal babak pertama ini. Ya, sebuah peluang yang memang yang baik. Umpan yang baik yang tadi kita lihat bagaimana Rumaropen mencoba untuk memanfaatkan, tapi menjadi tidak baik ketika dia harus menahan bola dengan tangan. Betul. Robertino Puliara, Danan Puspito kali ini. Masih Danan Puspito kita lihat menyisir sebelah kiri. Pelanggaran dari Habel Satya terhadap Danan Puspito. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Purwanto asal Kediri. Kali ini diberikan kepada bek sayap muda Habel Satya. Juga bisa beroperasi sebagai seorang sayap murni. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Danan Puspito. Inilah dia bagaimana merupakan form dan juga situasi yang sangat ideal bagi seorang Ismet Sofyan untuk mengirimkan umpan kepada Herman Abanda ataupun juga Bambang Pamungkas dengan kemampuan duel di udara. Berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Persiwa Wamena. Bersiap-siap kali ini Ismet Sofyan. Ya, ini adalah bola spesialis dari Ismet. Kita lihat apakah dia mampu memanfaatkan peluang ini. Sudah keluar kali Ismet Sofyan ke tiang jauh. Iya. Ditepis saja oleh Timotius Mote. Ya, cukup berbahaya. Tendangan yang dilepaskan oleh Ismet Sofyan mengarah ke tiang jauh, dan kita lihat juga antisipasi dari Timotius dengan tidak ingin mengambil resiko. Ya, tentunya clearance sangat baik dari Mote. Paling tidak mereka bisa kembali menyusun pertahanan dengan rapi, walaupun ini adalah tetap masih berbahaya dari sudut penjuru. Kembali Ismet Sofyan, sebuah sepak pojok kali, sebuah peluang kembali. Bambang Pamungkas sundulannya masih berhasil diamankan oleh Albertino Mambasar. Kembali datang kali ini bola kepada Fabio Lopez. Masih Persija Jakarta berusaha mengurung kali ini. Robertino Puliara, Habel Satya. Masih Robertino Puliara berduel dia dengan Habel Satya. Robertino Puliara umpan ke tengah kembali kali ini. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Berhasil direbut oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Datang membantu Danan Puspito. Bersabar dia berikan bola kepada Ismet Sofyan. Kembali mengorganisir sebuah tendangan mendatar Ismet Sofyan. Langsung saja sebuah halawan bola dikejar oleh Ridwan Barkawi. Berlari dia, beradu kecepatan. Kita lihat tadi dengan Danan Puspito. Ya, pelanggaran kali ini dilakukan oleh Danan Puspito kepada Ridwan Barkawi. Kembali kayaknya kartu kuning akan dikeluarkan. Ya, saya kira apa yang diperoleh oleh Danan dengan kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit ini sebenarnya hampir sama dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Habel Satya dengan kartu kuning ketika dia juga menaklukkan atau menjegal pemain Persija. Kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Danan. Ya, walaupun dengan kartu kuning yang diterima, saya pikir satu keputusan sangat tepat dari seorang Danan. Kita tahu Barkawi sudah melewati diri dan hanya tinggal satu pemainnya, itu ada Jangka Pierre di situ, dan tentu juga sangat berbahaya. Ini adalah suatu keputusan yang sangat baik. Peter Rumaropen, sebuah umpan cukup baik. Hampir saja kita lihat bagaimana Peter Rumaropen mengirimkan bola kepada Eric Wicks Luis. Satu kesalahan saya pikir apabila tadi Hendro melakukan jumping yang sama sekali tidak menjangkau bola, dan kita lihat apabila tadi bola di belakang mampu dikuasai, ya bagaimana seorang kiper melompat, namun kita lihat keputusan yang saya pikir tidak tepat karena bola tidak dapat dijangkau. Dan terlalu jauh memang kita lihat bagaimana Hendro langsung keluar meninggalkan sarangnya, dan saya kira ini memang sangat riskan. Herman Abanda kali ini panjang kembali, dia memberikan umpan kepada Agus Indra Kurniawan. Pelanggaran dari Agus Indra Kurniawan. Ya, kartu kuning ketiga tampaknya akan kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Ya, wasit Purwanto mengeluarkan kartu kuning kali ini kepada Agus Indra yang melakukan tackling dari belakang. Ya, saya kira cukup tegas bagaimana wasit Purwanto memberikan kartu kuning terhadap Agus Indra yang memang kita lihat tadi tampak melakukan tackling. Ya, kita lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Agus Indra. Membuat Albertino Mambasar terjatuh dari
Balik kali ini tekanan-tekanan dari para pemain Persija Jakarta masih terus patah. Kali ini tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Yesaya Desnam. Kali ini bola kembali dikuasai oleh Agus Indra Kurniawan. Dorong saya kepada Ismet Sofyan. Cukup kosong kali ini Ismet Sofyan. Kirim bola ke tengah kali ini. Ada Bambang Pamungkas dan juga Fabio Lopez. Masih diamankan oleh Yesaya Desnam dan juga John K. Onorionde. Bola sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan kembali bersiap-siap. Dilakukan kali ini Ismet Sofyan cukup baik umpannya. Masih ada Tarik Choi, Ponario Astaman tadi. Eric Lewis. Masih Eric Lewis yang menguasai bola kali ini. Ponario Astaman. Belakang dia. Kita lihat para pemain dari Persija Jakarta. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Fabio Lopez tidak berada posisi offside. Fabio Lopez umpan cukup baik kepada Bambang Pamungkas dan masih berada di atas nisan gawang dari Timotius Mote. Ya, sebuah peluang yang sangat cantik, sebuah peluang yang seharusnya memang bisa membuahkan hasil yang lebih positif bagi Persija. Dan bagaimana Lopez umpan yang sangat terukur dan juga penempatan bola yang sangat baik. Hanya saja memang kita lihat bola tampaknya masih keluar di atas Mistar. Ya, sebuah susunan yang serangan yang baru saja diperlihatkan oleh pemain-pemain Persija, dan tampaknya juga mereka mulai menemukan bentuk permainannya. Ya, satu setting set play yang sangat baik. Tadi kita lihat bagaimana pergerakan dari Lopez menarik diri keluar sebelah kanan dan melakukan crossing ke tengah. Kita memang sedikit ada tanda-tanda seperti akan ada rebutan antara seorang Robertino dan juga Bambang. Namun memang tadi bola mengenai Bambang. Sayang sekali memang heading Bambang terhalang dari pergerakan pemain belakang dari Persiwa yang mengganggu. Apabila tadi tidak ada gangguan, saya pikir akan lain ceritanya. Tarik Choi kali ini menguasai bola bagi Persiwa Wamena. Masih Tarik Choi. Pemain yang juga berasal dari Maroko sama dengan seorang Ridwan Barkawi. Pierre Njangka. Masih bola kali ini bagi Persija Jakarta. Masih Pierre Njangka. Dorong saja dia. Bambang Pamungkas. Balik kali ini kepada Ponario Astaman. Agus Indra Kurniawan. Umpan kepada Greg Nokolo. Ya, Greg Nokolo. Sebuah pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti dan membuat penalti bagi Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana gerakan dari Greg tadi dengan menerima umpan yang sangat bagus dari Agus Indra. Tidak disia-siakan, dan bagaimana kita lihat gerakannya, ya, gerakan tangan menarik, dan saya pikir keputusan sangat tepat dari Purwanto memberikan hadiah penalti kepada kubu Persija. Dan kembali ini adalah gerakan dari seorang Greg Nokolo yang dari tadi kita catat bahwa Greg lah yang lebih banyak melakukan peranan di kubu Persija. Ya, tentunya sebuah keputusan yang sangat tepat. Kita lihat bagaimana sebuah pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Kabagaimu terhadap Greg di dalam kotak penalti, dan saya kira ini sebuah keputusan yang salah dari Kabagaimu. Iya. Bersiap-siap kali ini Bambang Pamungkas. Akankah Bambang Pamungkas akan mencetak gol yang ke-12 bagi Persija Jakarta untuk meramaikan jajaran top skor di klasemen top skor Jarum Indonesia Super League? Bersiap-siap kali ini Bambang Pamungkas dan sebuah gol! Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol yang ke-109 sepanjang karirnya bersama Persija Jakarta dan merubah kedudukan menjadi 1-0 unggul Persija Jakarta atas Persiwa Wamena. Ya, satu penempatan bola sangat bagus. Kita lihat Bambang dengan dinginnya mengeksekusi penalti. Ya, walaupun gerak dari Mote tadi, ya, hampir saja sedikit sekali. Namun dengan kerasnya tenang dari Bambang akhirnya masuk, menusuk sisi sebelah kanan dari gawang Persiwa. Paling tidak dengan gol ini bisa mengangkat motivasi dari pemain Persija untuk kembali memforsis mencetak gol sebanyak-banyaknya. Bila ada reaksi dari bench Persija Jakarta, asisten pelatih Ismail Sulme dan juga pelatih Danur Windo. Habel Satya kali ini direbut tadi oleh Danan Puspito. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persiwa Wamena. Eric Lewis berikan dia kepada Habel Satya. Masih Habel Satya kali ini.
Maksudnya kepada Ridwan Barkawi. Ponario Astaman kali ini menguasai bola. Masih Ponario Astaman kepada Greg Nokolo. Kita lihat bersiap-siap seorang pemain, Yendri Mofu bagi Persiwa Wamena. Cukup kosong. Lebih dekat kepada penjaga gawang, Hendro Kartiko. Ya, sebuah keputusan yang tepat diperlihatkan oleh Hendro Kartiko untuk langsung memotong pergerakan sekaligus menyambut bola. Ponario Astaman. Bambang Pamungkas berikan bola kali ini kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan yang menguasai bola. Dorong saja kali ini kepada Agus Indra Kurniawan. Cukup baik bagaimana peran yang diperankan oleh Agus Indra Kurniawan sebagai seorang gelandang kanan. Menggantikan peran dari M. Ilham. Pelanggaran dari Herman Abanda jelas sekali. Memblok pergerakan dari Peter Rumaropen. Ya, memang kita lihat bagaimana Peter Rumaropen ini merupakan seorang pemain yang memiliki kecepatan dan juga memiliki visi bermain yang cukup bagus. Kita lihat bagaimana dia selalu menjadi motor serangan bagi timnya. Ya, Yohanes Kabagaimu digantikan oleh Yendri Mofu. Pergantian yang cukup cepat di menit ke-30 babak pertama. Memang sedikit ada celah. Bagaimana tadi Kabagaimu tidak bisa mengontrol ini tengah yang ditinggalkan dari Fodai. Sementara Eric Wicks lebih banyak memaksakan diri untuk membantu sektor penyerangan. Dan inilah indikasi dari Suwarno melihat adanya celah dari lini tengah Persiwa sehingga dia mengambil keputusan untuk mengganti Kabagaimu. Ya, tentunya penggantian ini juga bukan karena Kabagaimu baru saja membuat sebuah kesalahan di kotak penalti ya, tapi memang kalau kita melihat posisi yang ditempatinya memang rawan sekali untuk kita lihat beberapa kali Persija dengan mudah mengacak-acak barisan pertahanan dari khususnya dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Persiwa Wamena. Habel Satya, Yendri Mofu, Eric Wicks Lewis kembali kepada Habel Satya. Masih Habel Satya. Bukan sebuah pelanggaran. Bagaimana seorang Ponario Astaman benar-benar merap seorang Habel Satya. Ya, kita lihat bagaimana perubahan dari seorang Ponario memanjangkan rambut dan juga memelihara bewok yang kita lihat seakan-akan Ponario adalah Gattuso-nya Persija dengan ciri permainan yang sangat keras. Wow, sebuah peluang tadi. Hasilkan sepak pojok bagi Persiwa Wamena. Inilah dia John K. Onorionde yang memang terkenal memiliki kemampuan dalam bola-bola mati, terutama melalui duel-duel udara. Dikawal dia oleh Herman Abanda. Langsung saja diamankan bola oleh Agus Indra Kurniawan. Kembali lagi menghasilkan sepak pojok bagi Persiwa Wamena. Eric Lewis bersiap-siap kembali. Ada Peter Rumaropen, kembali umpan. Masih terjadi perebutan bola. Masih ada Pierre Njangka. Pelanggaran dilakukan oleh Alberto Mambasar. Nah, dia pelatih Suharno, pelatih yang pernah memperkuat atau juga melatih Deltras Sidoarjo, PKT Bontang dan juga Persis Solo. Dan Greg Nokolo pernah menjadi anak asuh dari Suharno di Persis Solo. Hendro Kartiko kali ini. Lebar ke dalam bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan bersiap-siap. Nadia Alberto Mambasar. Ismet Sofyan kali ini menguasai bola. Cukup baik dia kerjasama dengan Agus Indra Kurniawan. Masih Ismet Sofyan, ada Tarik Choi yang kali mengawalnya. Umpan ke tengah. Masih ada John K. Onorionde, Greg Nokolo. Kawal dia oleh Habel Satya dan juga Yendri Mofu. Datang Danan Puspito, umpan ke dalam kotak penalti. Keluar kembali dan kali ini Fabio Lopez terlepas kontrol bolanya. Eric Lewis, kerjasama yang cukup baik. Kerjasama tadi Eric Lewis dengan Emmanuel Patua. Ya, satu keputusan dari seorang Purwanto yang sangat tepat menurut saya. Walaupun tadi Eric Wicks dilanggar dan bola masih dikuasai oleh Persiwa. Dan pada saat Persiwa kembali dijatuhkan. Dan inilah pelanggaran yang diberikan kepada Purwanto.
cukup bahaya tadi, bagaimana sebuah umpan dari Herman Abanda kepada Pierre Njangka. Ya, kembali kartu kuning diberikan kepada Pierre Njangka. 4 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Purwanto, 3 bagi Persija Jakarta. Ya, tentunya dengan kartu kuning yang semakin banyak, harusnya lebih mewaspadai kartu kuning kedua. Dan memang kita tahu, wah, jelas sekali memang bagaimana sepakan dari seorang Njangka tadi membahayakan dan mengenai kaki dari Barkoi. Dan juga mereka harus lebih mewaspadai apabila mereka tidak akan bisa diturunkan lagi nantinya setelah akumulasi kartu. Sementara pertandingan juga semakin ke depan semakin berat. Ya, yang pasti ketika seorang pemain belakang sudah mendapatkan 1 kartu kuning, ini biasanya secara tidak langsung akan memberikan dampak yang cukup mengganggu terhadap psikologis mereka, karena dengan begitu mereka akan lebih hati-hati dalam bermain, dan ini biasanya akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain lawan. Ridwan Barkawi dan juga John Keonorionde berada di depan bola. Cukup jauh dari kotak penalti. Tapi ini tentunya menjadi kesempatan bagi Ridwan Barkawi dengan sebuah tendangan dari luar kotak penaltinya. Membentur Fabio Lopez tadi. Greg Nokolo, Tarik Choi. Manuel Patwa kepada Eric Wicks. Luis. Masih Eric Wicks. Kita lihat kali ini menguasai bola. Masih Eric Wicks. Melindungi bolanya. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Melewati garis tadi, bagaimana bola yang dikuasai oleh Eric Wicks. Pelatih Suharno. Fabio Lopez. Agus Indra kali ini menguasai bola. Maksudnya tadi berikan kepada, ya sekali ini Fabio Lopez kembali kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Greg Nokolo membentur John Keonorionde. Masih Greg Nokolo, kita lihat. Masih terjadi perebutan. Sangat merepotkan, kita lihat pergerakan dari seorang Greg Nokolo. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas kali ini. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Dan sebuah gol. It's fantastic, sebuah gol dari Bambang Pamungkas merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Persija Jakarta yang merupakan golnya ke-13 di musim ini dalam Jarum Indonesia Super League. Ya, luar biasa apa yang diperlihatkan oleh Bambang Pamungkas. Cukup tenang, kita lihat bagaimana dia melakukan sentuhan akhir dari peluang yang dia peroleh. Di saat tadi kita lihat bagaimana kawalan yang cukup ketat yang diberikan oleh pemain-pemain dari Persiwa. Kita lihat bagaimana dia mencoba untuk melewati Oke John. Kemudian dengan kepercayaan diri yang tinggi. Ya, disinilah kematangan Bambang kembali terlihat. Kita lihat bagaimana dia begitu dingin, dia begitu bagus melepaskan tembakan dari kotak 16. Iya, satu aksi individu sangat baik dari Bambang. Kita lihat walaupun memang tendangannya masih bisa ditepis, namun tepisan daripada Mote tadi masih masuk ke dalam gawangnya sendiri. Kita lihat sudah mulai kembalinya naluri gol dari seorang Bambang. Tentunya inilah yang diharapkan bagi kubu Persija. Dengan masih minim golnya seorang Lopez, yang diharapkan juga bisa memberikan suatu penampilan terbaiknya. Namun saya juga melihat bukannya berarti harus mencetak gol Lopez baru dikatakan bagus, namun pergerakannya sangat diharapkan bisa membuka celah kepada rekan-rekan lainnya. Gol ke-13 bagi Bambang Pamungkas dalam Jarum Indonesia Super League, membuatnya berada dalam jalur top skor. Kali ini top skor adalah 15 gol dari Christian El Loco Gonzalez di Persib Bandung, 14 gol Laut Farfight Ngonajam. Ya, kita lihat bagaimana dalam tayangan lambat proses terjadinya gol yang dicetak oleh Bambang Pamungkas yang merupakan gol yang kedua di malam hari ini. Sebuah tendangan masih berhasil ditepis, tetapi masuk ke dalam gawang. Ya, cukup keras memang tendangan yang dilepaskan oleh Bambang, dan kita lihat bagaimana pada saat dia mengontrol bola ini tidak ada pemain Persiwa yang menghalangi pergerakan dari Bambang. Kartu kuning keempat bagi pemain Persija Jakarta. Di satu sisi Persija unggul saat ini dalam jumlah gol, tapi mereka juga unggul dalam jumlah kartu kuning dan sangat membahayakan bagi permainan ke depan. 4 kartu kuning telah dikeluarkan untuk Persija Jakarta, dan kali ini adalah Ponario Astaman yang melakukan pelanggaran kepada Emmanuel Patwa. Tarik Choi berikan bola kali ini kepada Emmanuel Patwa.
kepada Albertino Mambasar. Balikan lagi kepada Emmanuel Patwa. Langsung umpan cukup baik kepada Eric Wicks. Eric Wicks, masih ada Herman Abanda. Lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Ladia Herman Abanda. Lemparan ke dalam Albertino Mambasar. Masih Albertino Mambasar kali ini. Mengenai badan tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Robertino Puliara. Telah keluar dari lapangan. Lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Ridwan Barkawi. Sangat baik, kita lihat bagaimana tepukan-tepukan bola yang dilakukan oleh Ridwan Barkawi. Herman Abanda terus memberikan pengawalan kepada Ridwan Barkawi. Sepak pojok Peter Rumaropen, pemain yang memulai karirnya di SSB Jaya Wijaya pada tahun 1995. Robertino Puliara kali ini menguasai bola. Masih Robertino Puliara. Langsung berikan umpan maksudnya kepada Fabio Lopez. Masih ada Yese Desnam. Tarik Choi. Kali ini menguasai bola. Dorong saja kali ini kepada Eric Wicks. Maksudnya tadi kepada Yenri Mofu. Danan Puspito cukup berani dia memainkan bola di daerah pertahanan. Fabio Lopez mundur cukup jauh. Greg Nokolo. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Inilah dia Albertino Mambasar. Biasa dipanggil Alberto. Eric Wicks. Peter Rumaropen kali ini. Gagal dia melewati Herman Abanda. Lemparan ke dalam masih untuk Persiwa Wamena. Ya, tertinggal 0-2. Tentunya ini menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi Persiwa untuk mengejar ketinggalan tersebut. Karena kalau kita lihat bagaimana Persija pada saat ini memang benar-benar mampu mendominasi jalannya permainan. Setelah di menit-menit awal mereka sempat tertekan. Namun pada akhirnya mereka mampu keluar dari tekanan tersebut dan justru berbalik menekan. Dan kini mereka sudah mampu dengan mencetak 2 gol. Yang keduanya diciptakan oleh Bambang Pamungkas. Bola dikuasai oleh Peter Rumaropen. Maksudnya tadi kepada Ridwan Barkawi. Ada Pierre Jangka. Datang membantu kali ini Tarik Choi. Cukup jauh meninggalkan posnya. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti tadi. Tarik Choi kembali. Eric Wicks. Mengenai badan dari Pierre Jangka. Alberto Mambasar. Lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Rebutan bola tadi Bambang Pamungkas dengan Alberto Mambasar. Ismail Sofyan kepada Ponario Astaman. Balikan kepada Ismail Sofyan kali ini Persija Jakarta. Dorong saja kepada Ponario Astaman kembali. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Kita lihat sebuah aksi dari Greg Nokolo. Bagaimana aksi dari seorang Greg Nokolo? Ya, saya kira kalau kita lihat apa yang baru saja terjadi di kotak penalti dari Persiwa Wamena dalam tayang ulang kita lihat. Iya, ini kalau kita lihat memang bagaimana adanya pelanggaran yang sebenarnya dilakukan oleh pemain Persiwa terhadap Greg Nokolo. Tapi tentunya dalam sudut pandang wasit ini berbeda dan tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Ismail Sofyan kembali kali ini. Umpan Ismail Sofyan. Bambang Pamungkas dengan kontrol dadanya. Habel Satya yang langsung saja menutup ruang gerak dari Bambang Pamungkas. Ya, sebuah tindakan sportivitas dari Bambang Pamungkas terhadap juniornya Habel Satya. Ya, Habel Satya
bermain di posisi sektor kanan. Saya pikir pemain ini juga sangat baik, pemain muda, punya kualitas, sangat potensial tentunya. Paling tidak dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah bisa mendapatkan posisi inti di kubu dari Persiwa. Timotius Moti. Ismail Sofyan kembali kali ini melakukan sebuah sepak pojok, sebuah sundulan dan sebuah gol! Greg Nokolo menambah jumlah gol bagi Persija Jakarta menjadi 3-0 unggul atas tamunya The Highlanders Persiwa Wamena. Iya, suatu ciri khas umpan yang sangat berkelas dari seorang Ismail Sofyan. Kita lihat berkali-kali dia memanjakan striker dari Persija. Dan apa yang ditunjukkan dari Greg, ya coming from behind, terlepas. Dan tidak ada satupun pemain yang mengawal gerakan dari Greg. Sangat gampang Greg menceploskan bola ke gawang. Dan ini adalah akumulasi dari penampilan baik Greg dari menit awal tadi. Pada akhirnya dia memberikan gol untuk menambah pundi-pundi gol dari Persija. Dan saya tadi udah katakan bahwa Persija apabila kerap bisa memanfaatkan setiap peluang, maka akan terjadilah banjir gol seperti yang kita lihat sekarang. Ya, setidaknya dengan 3 gol yang sudah mereka ciptakan di 45 menit babak pertama, selain akan menambah gairah Persija untuk terus menciptakan golnya, masih ada 1 babak lagi dan tentunya bukan tidak mungkin Persija bakal melakukan pesta gol dalam pertandingan kali ini menghadapi Persiwa Wamena. Ismail Sofyan berikan bola kepada Robertino Puliara. Agus Indra Kurniawan kembalikan kepada Ismail Sofyan. Robertino Puliara, masih Ismail Sofyan. Robertino Puliara yang dituju, diberikan kepada Timotius Moti. Iya, kita lihat di sini memang kesempatan apabila Persija melihat kubu dari Persiwa sudah mulai down penampilannya dan mereka tentunya terus mencuri gol. Wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluitnya. Babak pertama telah usai. Persija Jakarta unggul 3-0 atas Persiwa Wamena.